Alright, welcome back guys di seri Sun FC, di mana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Kita langsung masuk ke dalam gamenya. Yap, ini dia terakhir kali kita sudah melawan Kidderminster Harrier dan memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-0 dan menjadikan kita di posisi kedua, standing sementara di Enterprise National. Ada di bawah Eagle 8 dengan perbedaan 1 poin saja. Kita langsung lanjutkan saja. Kita akan melawan Truro City dalam 3 hari, tepatnya pada 24 Oktober 2026. Sebelum itu kita lihat fixtures terlebih dahulu. Ada 2 pertandingan sisa di bulan Oktober. 3 maksud saya. Oke, kita lanjutkan saja kalau begitu. Keesokan harinya ini dia. Kita akan melawan Truro City. Kita perlu mengatur para pemain terlebih dahulu yang kita bawa untuk bertanding melawan Truro City. Oke, kita ganti terlebih dahulu. Rifki Adriano masuk. Kemudian Witan main. Rauf Noble masuk. Kemudian Ahmad Saibo masuk deh. Selanjutnya Ferdinand Simon. Dan kedua back sayap kita. Ini dia, kita langsung lanjutkan saja. Menuju pertandingan antara Unme FC melawan Truro City. Ini dia Unme FC dengan formasi 4-2-3-1 yang akan melawan Truro City dengan formasi 5-2-1-2. Tidak ada pemain yang dikenal. Player to watch ada pada Witan Sulaiman, kemudian key battle ada pada Ferdinand Simon. Kondisi 14 derajat Celcius. Official Samuel Hall. Dan form ini dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Kita langsung masuk ke dalam kick off pertandingan antara Unme FC melawan Truro City. Ini dia pertandingan yang sudah dimulai. Corner kick menit pertama untuk Truro City. Ada pemain yang cedera sepertinya dari Truro City. Dan perlu ada pergantian pemain untuk mereka di awal pertandingan ini. Corner kick. Masih corner kick lagi. Oke, Asnawi Mangko Alam diganggu di sana dan pelanggaran untuk Riley Lowe. Free kick terlalu jauh. Orson Hall dan Witan Sulaiman. Rauf Noble ke tengah. Corner kick lagi untuk Unme FC. Asnawi Mangko Alam. Throw in saja. Asnawi Mangko Alam, Terry Goodman. Kosong sekali. Masih aman, baik sekali Bung. Chemistry antara backline dan kiper kita berhasil mengamankan gawang Unme FC. Run night kepada Maurice Molina, kita menjauh tadi. Free kick, Rauf Noble mengambil. Dan corner kick saja untuk Unme FC di menit 22 ini. Dan penalti diberikan untuk Unme FC yang akan diambil oleh Samson Lee. Sayang sekali terlalu lurus kepada kiper. Dan kiper tidak bergerak dari tempatnya. Sangat disayangkan, kesempatan emas tidak dimanfaatkan dengan cukup baik. Corner kick untuk Truro City. Masih aman saja, baik sekali di save dari Gian Kamatsai. Masih aman itu dia. Run naik ke depan, sayang sekali ke Asnawi Mangko Alam ke depan. Orson Hall, Witan Sulaiman. Asnawi Mangko Alam diganggu di sana lagi. 37 menit sudah. Dan goal kick untuk Truro City.
Rifki Mikkelsen ke tengah, dan itu dia gol pertama di pertandingan kali ini dicetak oleh Witan Sulaiman dengan assist dari Rifki Mikkelsen. Baik itu 1-2 antara Maurice Hinoke dan Rifki Mikkelsen, kemudian crossing yang cukup akurat dari Rifki Mikkelsen membuahkan gol untuk Unmei FC. Di babak pertama ini Ralph Noble free kick, namun goal kick saja. Masih aman, 44 menit sudah. Witan Sulaiman 3 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Arsenal memang kolam ke depan. Samson Lee terlalu jauh tadi. Tendangan dari Samson Lee. Dan itu dia hasil dari babak pertama kali ini antara Unmei FC melawan Truro City dengan keunggulan sementara bagi Unmei FC dengan gol 1-0. Kita langsung masuk ke dalam babak keduanya. Ini dia Arsenal memang kolam. Orson Hall, Terry Goodman kepada Arsenal memang kolam, terlalu offset sepertinya. Ralph Noble, Rifki Mikkelsen, sayang sekali tendangan mau nyentuh Mister gawang tadi. Ron Knight pelanggaran sepertinya. Dan ya masih aman saja, diberikan peringatan saja oleh wasit kepada Ron Knight. Terlalu kosong sisi tengah tadi, bukan gol untuk Truro City. Meskipun sepertinya terlihat offside dari Truro City, namun gol tersebut disahkan oleh wasit. Jadikan skor sementara adalah 1-1. Terkuda tim Maurice Hinoke di pinggir kotak penalti, di tepi kotak penalti. Ralph Noble free kick namun terlalu mudah. Rifki Mikkelsen crossing namun corner kick saja untuk Unmei FC. Arsenal memang kolam ke tengah. Corner kick lagi di sisi yang lain. Ralph Noble sekarang namun terlalu dekat dengan kiper. Arsenal memang kolam. Kita perlu melakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Ralph Noble sepertinya akan digantikan oleh Alexander Pirlo. Kemudian kita ganti 2 back sayap kita, serta ada Damon Spencer yang akan masuk menggantikan Maurice Hinoke, dan terakhir Ahmad Saifullah yang akan masuk menggantikan Samson Lee. Ini dia 5 pergantian pemain untuk Unmei FC di menit 67. Eizer Tanjung, Ron Knight ke depan. Ron Knight, pelanggaran sepertinya di sana untuk Truro City. 73 menit Eizer Tanjung ke tengah. Corner kick untuk Unmei FC. Corner kick di sisi yang lain, Witan Sulaiman ke tengah. Throw in saja. Masih aman saja, terlalu lebar tendangan dari pemain Truro City. Pelanggaran untuk Ron Knight dan kartu kuning untuk dirinya. 10 menit terakhir pertandingan. Oke. 5 menit terakhir. Damon Spencer Taj Mahal pada Damon Spencer Taj Mahal lagi, dan pelanggaran. Dan kartu kuning untuk kedua maksud saya, untuk pemain dari Truro City tersebut, dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Pelanggaran sepertinya kepada Witan Sulaiman. 1 menit terakhir dari tambahan waktu. Goal kick untuk Unmei FC, dan itu dia full time antara Unmei FC melawan Truro City dengan skor akhir 1-1. Gol untuk Unmei FC dicetak oleh Witan Sulaiman, assist dari Rifki Mikkelsen tadi. Kita langsung masuk ke dalam post matchnya. Ini dia Witan Sulaiman mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu pada para pemain kita yang cukup bermain apik dengan mendapatkan rating hijau di pertandingan barusan. Kemudian Orson Hall yang dia cukup solid. Kemudian Ralph Noble yang sayang sekali mendapatkan rating 5. Rifki Mikkelsen, sang pemberi assist tadi,
Dan sepertinya itu dia. Kita langsung menuju ke pertandingan berikutnya, di mana kita akan lawan Get Shit. I don't know how to pronounce it, but yep, ini dia berita tentang Youth Squad yang sayang sekali cukup mengkhawatirkan dengan potensi maksimal dari para pemain muda yang baru saja datang cukup rendah. Ini dia Witan Sulaiman terpilih dalam Team of the Week untuk pekan kali ini di Enterprise National League. Kita langsung fokuskan mata kita, fokuskan tujuan kita untuk pertandingan melawan Gateshit. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu kepada para pemain yang performanya cukup, atau maksud saya fitness tidak full, seperti Ron Knight dan Ferdinand Simon. Kita ganti saja keduanya. Gak ada lagi. Rifki Adriano masuk ya. Kemudian Anis Setiawano yang akan masuk menggantikan Rolf Nobel. Dan siapa lagi? Witan Orson dan Terry Goodman sepertinya perlu pergantian pemain juga. Oke, kalau begitu kita masukkan begini saja. Kemudian Julian Brannagan akan masuk menggantikan Witan Sulaiman. Dan terakhir Orson Hall yang akan kita gantikan dengan Igor Sanders. Yap, begini saja untuk pergantian pemain kita. Dan pemain-pemain yang akan kita bawa untuk pertandingan melawan Gateshit. Dan langsung masuk dalam pertandingan antara Gateshit melawan Unme FC. Ini dia pertandingannya. Kita relax saja. No pressure. Nah, sepertinya Gateshit merupakan tim yang cukup kuat. Ini dia Unme FC 4-2-3-1. Dengan Ahmad Saiwo sekarang menjadi ujung tombak kita. Maurice Mohinoke menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini, dan key battle ada pada Rifki Adriano. Condition 8 derajat Celcius. Form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir, dan kita langsung masuk dalam kick off pertandingan antara Gateshit melawan Unme FC. Ini dia pertandingannya sudah dimulai. Gianluca Matsai ke depan. Gianluca Matsai lagi. Ahmad Saifu, Alexander Pirlo. Yolati dan corner kick untuk Gateshit. Rifki Mikkelsen, Maurice Mo, Igor Sanders pada Ahmad Saifu rencananya, namun sayang sekali dapat ditangkap Igor Sanders. Rifki Mikkelsen ke depan. Masih aman saja ditangkap oleh Gianluca Matsai, Maurice Mohinoke, Alexander Pirlo, Ahmad Saifu dan Anis Setiawano. Corner kick saja untuk Unme FC. Loughlin, Alexander Pirlo, Asma Imam Kolam, Igor Sanders. Sayang sekali throw in saja untuk Igor Sanders, itu dia. Terlalu tengah, masih aman, baik sekali dari Gianluca Matsai. Another save diperlihatkan di sana. Pelanggaran untuk Frankie Coulson. Masih aman saja, terlalu melebar tadi. Asma Imam Kolam, Igor Sanders, Alexander Pirlo. Perlu diamankan lagi. Sayang sekali gol pertama di pertandingan kali ini dicetak oleh siapa? Coulson kah tadi? Oh, Telford dari pemain Gateshit, dan mengubah skor menjadi 1-0. Rifki Adriano ke depan. Igor Sanders diganggu di sana. 38 menit sudah. Asma Imam Kolam, Ahmad Saifu, itu dia gol untuk Unme FC.
dicetak oleh Ahmad Saifullah dengan asis dari Asnawi Mangkualam sepertinya yang tidak dapat dibuang dengan mudah oleh pemain lawan, membuahkan gol untuk kita sendiri. Cukup baik dan 2 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Dan sepertinya akan berakhir di sini saja untuk babak pertama. Masih corner kick sepertinya. Kapan berakhirnya babak pertama ini? Dan itu dia berakhirnya babak pertama di pertandingan kali ini dengan skor sementara 1-1 untuk kedua tim. All even. Kita langsung masuk dalam babak kedua. Pertandingan antara Gadget melawan Unme FC. Rifki Adriano memenangkan banyak tackle daripada pemain lainnya. Gianluca Matsai ambil goal kick di sana. Throw in Asnawi Mangkualam dan Ahmad Saifullah sayang sekali cukup tipis dari tiang gawang lawan. Masih aman saja. Asnawi Mangkualam ke depan Igor Sanders. Igor jalan beranakan. Morris Mohinoke, Rifki Mickelson diganggu di sana dan free kick untuk NFC. 60 menit sudah. Depan masih aman saja, baik sekali penjagaan dan cukup fokus sepertinya dari Gianluca Matsai tadi. Ahmad Saifullah diganggu dan free kick yang akan diambil oleh Anis Tauno Julian Bernagan ternyata dan menghasilkan corner kick untuk NFC. Julian Bernagan ke tengah, Alexander Pirlo, Asnawi Mangkualam, Alexander Pirlo, dan sepertinya kita perlu melakukan pergantian pemain terlebih dahulu pada para pemain kita ini untuk menjaga fitness. Selanjutnya Maurice Mohinoke yang akan digantikan oleh Damon Spencer, dan itu dia 5 pergantian pemain untuk Unme FC di menit 67 kali ini. Semoga ada perubahan yang positif untuk permainan Unme FC dan membuahkan hasil positif juga dari pertandingan kali ini. Corner kick untuk Gadget. Gimana sih Gadget apa Gadget? Kayaknya Gadget deh. Yalah, never mind. Kita langsung lanjutkan saja. Itu dia Unme FC memenangkan corner. Rifki Adriano. Ada Spencer dan sayang sekali Bung, hanya menghasilkan corner kick saja untuk Unme FC. Kosong sekali di belakang, namun aman saja oleh Taj Mahal di sana. Tengah masih aman, goal kick untuk Unme FC. 4 menit terakhir, Taj Mahal, Rough Noble perlu dijaga. Masih aman saja, 87 menit sudah. Gianluca Matsai goal kick, Taj Mahal diserang lagi. Ganggu di sana sepertinya Igor Sanders. Sakata Gintoki, Igor Sanders, Ahmad Saifullah, dan itu dia gol kedua untuk Unme FC dicetak oleh Ahmad Saifullah dengan asis dari Igor Sanders. Baik sekali pergerakan dari Ahmad Saifullah dan visi yang diperlihatkan oleh Igor Sanders. 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Perlu adanya penjagaan. Sayang sekali pelanggaran untuk Louvlin, kartu kuning untuk dirinya di tepi kotak penalti, dan sayang sekali gol kedua membalikan atau menghilangkan keunggulan kita, membuat skor menjadi 2-2, imbang kembali, dan sepertinya akan berakhir begitu saja. Sangat disayangkan memang, harusnya kita menang, namun karena free kick di tepi kotak penalti di depan gawang menghasilkan skor imbang dari pertandingan kali ini. Namun kabar baiknya, Ahmad Saifullah mendapatkan player of the match sekaligus develop menjadi pemain yang lebih baik lagi. Itu dia, memang selalu ada hasil yang positif.
di balik sesuatu yang negatif. Kita berikan apresiasi kepada para pemain kita yang telah bermain bagus. Dia Igor Sanders, Alexander Pirlo, kemudian Lou Flynn. Dan sepertinya kita akan menjadikan Ahmad Sayabo untuk sementara ini menjadi nomor 9 kita karena cukup solid saat diberikan kesempatan atau menit bermain. Kita berikan waktu istirahat saja kepada para pemain kita karena kita akan ada big match sepertinya, yang mana kita akan melawan Barrow di FA Cup. Ini dia Barrow yang sementara berada di EFL itu dengan standing ke-22, papan bawah dari EFL itu. Namun kita tidak boleh jumawa karena tim EFL itu tetap saja tim EFL itu berada di atas kasta kita. Jadi kita perlu be humble karena kita belum bukan siapa-siapa memang. Kita perlu melakukan pergantian pemain terlebih dahulu pada para pemain ini. Kita masukkan para pemain yang memang full fitness. Yang fitnessnya memang cukup baik untuk kita mainkan di pertandingan kali ini. Ini dia sepertinya susunan pemain yang akan kita bawa untuk pertandingan kali ini. Kita mainkan Asnawi saja kalau gitu. Dan Rifki Mikkelsen kita berikan starting untuknya. Nah, hanya 99%. Tidak terlalu signifikan. Dan ya, itu saja untuk susunan pemain yang akan kita bawa untuk melawan Barrow, tim dari EFL itu. Kita langsung masuk di dalam persiapan pertandingan pre-matchnya. Ini dia Barrow dengan formasi 4-2-3-1 yang akan melawan Unme FC dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Player Stewart ada pada Asnawi Mangkualam dan key battle ada pada Alexander Pirlo. Pertarungan di lini tengah diekspektasikan di pertandingan kali ini sepertinya. Ini dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Kita langsung masuk dalam kick off pertandingan antara Barrow FC melawan Unme FC. Ini dia kick off telah dimulai. Orson Hall pada Asnawi Mangkualam. Corner kick untuk Unme FC di menit pertama kali ini. Terlalu kosong belakang. Masih aman saja, baik sekali dari Gian Lekamasai. Save yang cukup baik, cukup penting, cukup krusial. Baik sekali dari Gian Lekamasai, itu dia. Masih aman saja. Di lini tengah. Oke, goal kick saja. Asnawi Mangkualam, Alexander Pirlo. Belakang, dan sayang sekali gol pertama di pertandingan kali ini dicetak oleh McKay, pemain dari Barrow FC. Sangat disayangkan. Ada 2 pemain atau 3 pemain tadi yang mencoba menghalau pergerakan dari pemain Barrow tersebut. Namun sayang sekali, gol tetap dapat dicetak. Perlu lebih fokus lagi dari pemain Unme FC agar menjaga tidak ada kesalahan. Namun sayang sekali, gol kedua brace untuk McKay sepertinya. Terlalu terbawa para pemain kita untuk menjaga di sisi tengah, sehingga sisi kiri terlalu kosong dan ditinggalkan, sehingga kemudian dimanfaatkan
oleh pemain dari Barrow FC. Apa yang terjadi dengan Unme FC? Terlalu kosong di sana. Goal kick untuk Gianluca Matsai, Asnawi Mangkualam. Terlalu lebar. Pelanggaran untuk Witan Sulaiman. Hanya diberikan peringatan saja oleh wasit. Corner kick untuk Barrow AFC. Itu dia Ferdinand sama Gianluca Matsai. Sangat intens penyerangan dari Barrow FC. Ahmad Saifullah pada Maurice Moinoke, Rifki Mikkelsen. 40 menit sudah. Ahmad Saifullah sendiri dan sayang sekali Bung. Tendangan dari Maurice Moinoke hanya menghasilkan corner kick saja untuk NFC dan tidak menghasilkan apapun corner kick tersebut. Gianluca Matsai tangkap bola. Alexander Pirlo, Orson Hall diganggu di sana. Asnawi Mangkualam ke tengah dan 2 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Asnawi Mangkualam corner kick. Dan sepertinya akan berakhir di sini saja, itu dia. Ngapa setelah dipuji dia dapat rating 5? Cukup aneh memang, gak boleh dipuji. Para pemain ini moral merah semua, namun kita perlu coba hingga tetes terakhir karena masih ada 45 menit terakhir untuk pertandingan di FA Cup kali ini. Tidak boleh menyerah sebelum peluit panjang ditiup, dan itu dia gol yang mencoba memperkecil keunggulan atau ketertinggalan dicetak oleh Ahmad Saifullah. Memang perlu diberikan kritik terlebih dahulu untuknya agar fokus. Itu dia. Awalnya cukup baik di babak kedua kali ini. Witan Sulaiman, dan itu dia maksud saya. Witan Sulaiman membuat skor menjadi imbang antar kedua tim. Baik sekali permainan dari Unme FC, langsung sangat berubah signifikan setelah diberikan. Sayang sekali. Yap, setelah diberikan ujangan. Tamparan dalam tanda kutip maksud saya. Itu dia. Langsung fokus dari para pemain Unme FC. Kita lakukan pergantian terlebih dahulu. Ahmad Saifullah, itu dia brace dari Ahmad Saifullah. 4 gol di 2 pertandingan FA Cup untuk Ahmad Saifullah. Itu dia assist dari Witan Sulaiman. Sangat baik. Kita lakukan pergantian terlebih dahulu. Ini dia Eizer Tanjung dan Taj Mahal. Kemudian Rolf Nobel akan masuk menggantikan Anis Sawano dan Rifki Adrano. Rifki Adrano tadi gak fit, jadi kita Terry Goodman saja. Kemudian Maurice Moinoke yang akan digantikan oleh Damon Spencer. Dan itu dia 5 pergantian pemain untuk pertandingan FA Cup antara Barrow FC melawan Unme FC. Damon Spencer, Rolf Nobel. 18 menit terakhir di pertandingan kali ini. Skor sementara 3-2 untuk keunggulan Unme FC. Tidak boleh sombong, tidak perlu jumawa karena waktu masih ada. Apapun bisa terjadi di sisa waktu kali ini. Free kick Rolf Nobel terlalu jauh saja. Taj Mahal, Damon Spencer ke depan, Witan Sulaiman, Taj Mahal, Rolf Nobel, Ahmad Saifullah. Sayang sekali Bung, dapat dihalau oleh kiper lawan. Baik sekali dari Taj Mahal. Offside saja untuk Barrow FC. Orson Hall lagi pada Rolf Nobel. Corner kick saja untuk Unme FC. Rolf Nobel mengambil corner kick, diganggu dan throw in. Orson Hall, Ahmad Saifullah, Eizer Tanjung ke depan, Orson Hall. Dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Rolf Nobel, Taj Mahal,
The Terry Goodman, Orson Hall, Taizar Tanjung Tengah, Ron Knight, pada Ferdinand Simon, Taj Mahal, Rauf Noble, Ahmad Saifu. Sayang sekali Bung. Rauf Noble ke tengah, itu dia. Corner kick lagi di sisi yang lain. Taj Mahal. Free kick saja untuk NMFC karena offside, dan itu dia kemenangan untuk NMFC. Comeback yang cukup baik diperlihatkan oleh pemain dari UNMFC dengan brace dari Ahmad Saifullah dan gol dari Witan Sulaiman membuat kita unggul dan melaju ke ronde berikutnya di Emirates FA Cup. Sangat baik. Tidak ada player of the match untuk para pemain kita, namun it's okay karena kita tahu semua siapa yang layak mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Jadi kita langsung lanjutkan saja menuju post matchnya. Seperti Gian Lukaman, saya hampir mendapatkan development. Ini dia Ahmad Saifullah, meskipun sempat mendapatkan rating 5 di babak pertama, namun setelah diberikan kritik dia menjadi lebih fokus lagi dan membawakan brace untuk NFC, membalikan kedudukan kita. Sangat baik penampilan yang diperlihatkan oleh para pemain NFC di pertandingan first round FA Cup yang baru saja kita jalani tadi. Rifki Mikkelsen, ini dia, kita berikan apresiasi untuk menjaga moral para pemain agar tetap tinggi. Kemudian terakhir Ron Knight. Ini dia Ron Knight, cukup solid performa dari Ron Knight. Dan kita langsung masuk saja. Ini dia beritanya. Kita berhasil memenangkan pertandingan first round melawan tim yang ada di atas kita, yang liganya ada di atas kita. Itu dia. Memang sangat perlu dirayakan, namun kita tidak boleh terlalu jumawa. Ini dia 22 pound sterling, 22.000 pound sterling ditambahkan pada transfer budget kita. Cukup baik. Kita berikan waktu istirahat kepada para pemain karena telah memenangkan pertandingan yang sangat krusial. Ini dia, kita akan lawan Scunthorpe dalam 7 hari di tanggal 7 November. Achievement, tidak ada pemain NFC sepertinya untuk di bulan Oktober. Dia Emirates FA Cup. Dan ada drawing untuk second round di Emirates FA Cup. Kita langsung ikuti saja drawing. Sudah ada pemain dari EFL League One dan Championship sepertinya. Seperti ada Huddersfield, Reading, Blackpool. Itu adalah tim-tim reguler yang ada di Championship. Kemudian ada Salford yang kalau tidak salah ada di EFL League One. Namun ya, tentu saja tantangan lebih akan kita hadapi. Kita akan melawan Bishop Stortford di pertandingan second round untuk Emirates FA Cup. Kita langsung finish draw saja karena kita sudah menemukan lawan kita untuk ronde kedua di Emirates FA Cup kali ini. Ini dia, kita akan melawan Bishop Stortford yang berada di Enterprise National League South. Bentar, ada nama yang familiar. Oh bukan, ternyata saya kira Jamie Cumming. Ternyata bukan, jadi ya sudah, never mind. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan kita melawan Scunthorpe.
yang akan kita lakukan di 7 November kali ini, 7 November 2026. Untuk sementara kita berada di posisi ketiga di Enterprise National League. Kita perlu lebih konsisten lagi. Matskari Japawira dipanggil untuk skuad Belanda di pertandingan internasional U21. Dan ya, kita lakukan penundaan karena kita akan tanpa 10 dari pemain kita di pertandingan Enterprise National League melawan Aldershot Town pada 14 November dikarenakan adanya international duty. Dan ini dia Alexander Pirlo mendapatkan panggilan pertamanya untuk tim nasional Indonesia. Ini dia pertandingan antara Unmei FC melawan Aldershot Town yang pada mulanya dijadwalkan untuk 14 November 2026 akan diubah menjadi 24 November 2026. Dan ya, kita ini fokus saja menuju pertandingan melawan Scunthorpe. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu kah? Sepertinya Rifki Mikkelsen kita akan gantikan dengan Taj Mahal, dan juga ada Izar Tanjung yang akan masuk menjadi starting untuk pertandingan kali ini. Dan sepertinya itu saja pergantian main untuk pertandingan kali ini. Kita langsung masuk dalam matchnya. Ini dia Unmei FC melawan Scunthorpe. Unmei FC membawa formasi 4-2-3-1 dengan kiper utama kita masih berada di bawah mister gawang Scunthorpe United dengan formasi 5-3-2. Players to watch ada pada Witan Sulaiman, kemudian key battle ada pada Ferdinand Simon. Condition 16 derajat Celcius, official George Laughlin. Dan form ini dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Kita langsung masuk dalam kick off pertandingan antara Unmei FC melawan Scunthorpe United. Ini dia pertandingan telah dimulai. Orson Hall menggocek-gocek. Sayang sekali goal kick saja untuk Scunthorpe United. Gocekan yang cukup baik dari Orson Hall tadi diperlihatkan. Free kick untuk Scunthorpe United. Sayang sekali gol pertama di pertandingan kali ini untuk Scunthorpe United. Apa yang terjadi? Tidak dapat dihalau tadi. Free kick oleh Gianluca Mazzai. Corner kick untuk Scunthorpe United. Ini tengah perlu lebih fokus, yaitu dia sisi tengah kita. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Cukup chaos. Ada 4 pemain yang menjaga pemain tersebut, namun gol dapat ditendang atau dapat dilancarkan. Tendangan tadi, sayang sekali. Apa yang terjadi dengan pemain Unmei FC? Lini tengah, apa yang terjadi? Itu dia brilliant save ternyata Gianluca Mazzai. Apa yang terjadi dengan backline kita? Lini tengah kita mana? Sepertinya kosong sekali. Maurice Mohinoke, Taj Mahal, Orson Hall. Itu dia Orson Hall mengambil free kick. Sayang sekali terlalu melebar. Izar Tanjung ke depan, Orson Hall diganggu lagi. Benager, Ron Knight, Izar Tanjung ke depan. Itu dia Witan Sulaiman memperkecil ketertinggalan kita dengan Scunthorpe United. Asis dari Orson Hall, baik sekali Orson Hall di pertandingan kali ini. Kita perlu lebih fokus lagi karena kita masih mengejar ketertinggalan kita. Mana, sayang sekali, apa itu? Tertinggal sepertinya tadi dari Ferdinand Simon. Terlalu jauh, terlalu depan dibandingkan pemain lawan.
sehingga menghasilkan gol ketiga untuk Scunthorpe United 3 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Anis Tawana diganggu dan free kick untuknya diambil olehnya. Ronald ke depan jauh sekali. Maurice Moinoke, Witan Sulaiman diganggu. Namun ternyata tidak ada pelanggaran. Kita berikan kritik pada para pemain kita. Seperti Ron Knight yang sayang sekali di sisi tengah pertahanan tidak cukup fokus tadi. Namun it's okay karena masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahan di babak kedua kali ini. Sayang sekali namun gol keempat untuk Scunthorpe United. Apa yang dilakukan Anis Tawanung? Harus lebih fokus Anis Tawanung. Kenapa dia ngelepas ya? Aizer Tanjung, Orson Hall ke tengah. Tiang gawang. Kenapa tiang gawang? Orson Hall tengah. 61 menit. Alexander Wiro. Taj Mahal ke depan. 66 menit sudah kita lakukan pergantian terlebih dahulu. Ferdinand Simon pelanggaran. Ya, mana pergantian pemain ini? Goal kick untuk Scunthorpe United. 20 menit terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita harus mencoba memperkecil ketertinggalan terlebih dahulu untuk memperkecil GD setidaknya. Namun jika bisa 3 gol di 18 menit terakhir, ya tentu menjadi harapan kita. Meskipun harapan tersebut cukup kecil probabilitasnya. 13 menit terakhir, 7 menit terakhir sekarang. Saya katakan untuk Damon Spencer mencoba ke tengah, namun corner kick saja untuk MFC Asnawi Mangkualam. Corner kick di sisi yang lain. 85 menit. Saya katakan untuk Asnawi Mangkualam ke tengah. Sayang sekali terlalu banyak pemain lawan tadi. Asnawi Mangkualam, Damon Spencer, dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Dan itu dia gol untuk Ahmad Saifullah. Gol hiburan. Namun ya memang dengan tujuan memperkecil GD, memperkecil ketertinggalan sehingga GD tidak terlalu tinggi. Merosotnya. Dan ya sayang sekali untuk pertandingan kali ini Scunthorpe memenangkan pertandingan. Namun untuk Unma FC, gol dicetak oleh Witan Sulaiman dan Ahmad Saifullah di menit 90 plus 1. Gianluca Matsai serta Taj Mahal mendapatkan development untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Sangat disayangkan memang. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu pada para pemain yang mendapatkan rating hijau. Bermain cukup baik meskipun mendapatkan hasil yang bisa dibilang negatif. Ron Knight. Kemudian terakhir Asnawi Mangkualam yang meskipun datang dari bench namun mendapatkan rating hijau. Memang sangat dapat diandalkan dari Asnawi Mangkualam.
dan berikan kata-kata semangat kepada para pemain, karena memang hari buruk tidak ada di kalender. Dan kita akan bertemu melawan York City yang sementara berada di posisi kelima untuk Enterprise National League. Namun itu akan berada di episode berikutnya, karena sekarang kita akan menutup episode kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Semoga kalian suka di episode kali ini, meskipun tidak mendapatkan hasil positif di liga, namun kita dapat melaju ke ronde kedua di Emirates FA Cup. Oke, sampai di sini saja kalau begitu. Tetap semangat, jangan bersedih, dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you guys dan bye-bye.